Mengapa negara-negara di dunia berebutan menyewa panda raksasa? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Untuk menyewa panda raksasa China, Qatar secara khusus menghabiskan sekitar 360 juta RMB untuk membangun tempat tinggalnya. Di samping itu, Belanda rela mengeluarkan banyak uang untuk membangun istana besar demi menyewa panda. Bahkan Prancis bersedia menukar bahan baku energi nuklir demi memperoleh panda raksasa ini. Yang lebih dibesar-besarkan adalah ketika Skotlandia ribut memisahkan diri pada tahun 2014, pemerintah Inggris berkata, Anda boleh memisahkan diri dari Inggris, akan tetapi raksasa panda ini milik Inggris. Sampai membuat orang-orang Skotlandia ketakutan mengatakan, kami boleh tidak memiliki kebebasan, tetapi kami tidak bisa menerima tanpa panda raksasa. Tentu saja, di antara banyak negara yang berebutan menyewa panda raksasa, ada juga negara yang merasa kecewa. Misalnya, 14 kali permohonan India untuk menyewa panda raksasa dari China. Semuanya tidak dikabulkan. Sebenarnya, sebelum tahun 1982, China tidak pernah menyewakan panda raksasa, melainkan memberikannya secara gratis ke negara bersahabat waktu itu, sebagai simbol persahabatan dalam diplomasi. Dari tahun 1957 hingga 1982, China berturut-turut telah menyumbangkan 23 panda raksasa ke 9 negara seperti Uni Soviet, Korea Utara, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Hingga tahun 1982, karena panda raksasa menjadi semakin langka, China terpaksa mulai menanggapi seruan global untuk melindungi hewan yang terancam punah, sehingga mengubah pemberian secara gratis menjadi sistem sewa. Penyewaan panda raksasa tidaklah murah. Sewa tahunan untuk setiap ekor panda raksasa sebesar $1 juta. Dan itu pun belum termasuk biaya tenaga kerja, tempat tinggal, dan makanannya. Menurut statistik terbaru Beijing, saat ini ada 64 panda yang bekerja di luar negeri, dan mereka telah menghasilkan pendapatan sewa ratusan juta yuan bagi China untuk setiap tahunnya. Program penyewaan China sangatlah ketat. Pertama-tama, harus ada standar tempat tinggal dan catering. Sebagai contohnya, jika Anda ingin menyewa panda raksasa ini, Anda harus membangun tempat tinggal yang cocok untuk panda. Suhunya harus dijaga sekitar 20 derajat sepanjang tahun. Persyaratan kedua, meski panda raksasa paling suka makan bambu, namun hanya ada 27 jenis bambu yang paling mereka sukai. Negara-negara yang menyewa panda raksasa perlu menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk membeli bambu segar dari China. Menurut statistik, biaya makan panda raksasa melebihi 3,3 juta RMB per tahun. Persyaratan ketiga, China hanya menyewakan 2 ekor panda raksasa sekaligus, jantan dan betina, di mana masa sewa biasanya 10 tahun. Jika seekor anak panda lahir selama masa sewa, negara penyewa harus membayar uang sewa tambahan sebesar $600.000. Dan anak panda tersebut harus dikirim kembali ke China setelah 2 tahun kemudian. Sampai ada sebagian netizen dunia bercanda mengatakan, saya lucu, saya bekerja keras di luar negeri demi membantu Ibu Pertiwi membangun kapal induk. Sebaliknya, bagi negara yang menyewa panda raksasa, mungkin merupakan investasi yang sangat bagus. Karena pada dasarnya manusia sangat menyukai panda raksasa seperti mencintai seorang bayi. Tidak ada yang akan meragukan kelucuan seekor panda. Oleh karena itu, tidak heran bila berbagai negara berlomba-lomba mendapatkan kehormatan untuk mengembangbiakkan hewan yang terancam punah ini di luar habitatnya. Hingga kini, terdapat 16 negara yang mendapatkan izin dari pemerintah China untuk mempelajari konservasi panda. Indonesia dan Qatar menjadi negara terakhir sejauh ini yang mendapat kehormatan mendatangkan 2 panda raksasa. Mengenai keimutan panda menurut Abigail Tucker, para ilmuwan saraf yakin bahwa ketertarikan manusia terhadap panda terletak pada anatomi tubuh mamalia besar ini. Pipinya yang tembam dan gaya berjalannya yang unik karena kakinya yang pendek dapat merangsang sirkuit otak manusia.
khususnya bagian otak yang bekerja saat terjadi interaksi dengan bayi. Bayi memiliki mata yang seolah terlihat lebih besar dari manusia dewasa. Hal itu juga terjadi pada panda. Dengan tanda hitam yang melingkar, mata panda tampak lebih besar hingga 10 kali lipat. Padahal masker wajah tersebut berfungsi untuk mengusir predator, kata ilmuwan China. Panda juga menjadi satu-satunya hewan yang punya jempol semu. Tulang pergelangan tangannya yang fleksibel memungkinkan pemakan bambu ini memanipulasi objek. Ia juga mampu berdiri dengan kaki belakang dan suka bermain di salju sehingga tampak semakin lucu. Pada tahun 2014, ketika panda raksasa Ursun dan Tamao muncul di Kebun Binatang Toronto, Kanada, langsung menarik 1 juta pengunjung dalam 1 bulan setelah debutnya, yang setara dengan total jumlah pengunjung dalam setahun sebelumnya. Sebagai contohnya lagi, pada tahun 2011 ketika panda raksasa Tian Tian dan Yang Guang muncul di Skotlandia, langsung membawa 30.000 pengunjung tambahan ke kebun binatang di tahun pertama. Kecintaan orang Jepang terhadap panda raksasa semakin menggila. Berhubung terlalu banyak penonton, maka pemerintah Jepang terpaksa membatasi arus penonton melalui cara undian. Konon kabarnya, panda raksasa Xiang-Xiang yang lahir di Jepang telah menghasilkan 1,3 miliar RMB untuk pemerintah Jepang. Seperti diketahui, banyak orang Jepang yang menderita depresi. Sampai psikiater Jepang menyarankan pasien untuk banyak melihat panda raksasa. Tentu saja, apakah suatu investasi yang bagus untuk menyewa panda raksasa juga sangat bergantung pada daya konsumsi warga negara tersebut. Misalnya India, meskipun alasan penolakan terhadap permintaan India karena masalah kondisi sanitasi. Namun dari sudut pandang India, daya konsumsi nasionalnya mungkin lebih terbatas. Jika investasi panda raksasa tidak mendatangkan keuntungan besar bagi India, bagaimana India bisa menjamin kehidupan dan perawatan panda raksasa ini di India? Namun ketertarikan orang India terhadap panda raksasa patut diacungkan jempol. Setelah ditolak 14 kali, orang India melukis gajahnya dalam wujud panda raksasa untuk ditonton turisnya. Sebenarnya, panda raksasa juga memiliki nilai penelitian yang sangat berharga. Panda raksasa telah hidup di bumi selama 8 juta tahun dan dikenal sebagai fosil hidup di dunia biologi. Memiliki banyak kualitas yang patut dipelajari. Alasannya, kebanyakan hewan tidak bisa mencerna bambu, karena komponen utama bambu adalah selulosa. Tetapi hanya panda raksasa yang 99% makanannya adalah bambu bisa mencernanya. Bayangkan, jika kita bisa langsung mengolah kayu menjadi makanan melalui penelitian selulosa dari panda raksasa di masa depan, maka terobosan ini akan sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi manusia saat ini. Panda raksasa sebagai maskot umum yang sangat langka bagi manusia, semoga dapat selalu menjadi jembatan persahabatan antar negara. Pada saat yang sama, semoga 1.000 ekor panda raksasa yang tersisa di dunia dapat dirawat, dilindungi, dan dilestarikan dengan lebih baik. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!